Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai fondasi dangkal ya. Fondasi dangkal yang akan kita bahas yaitu tentang daya dukung ya. Nah, ini beberapa jenis fondasi dangkal ya. Kalau dari segi bentuk, ini ada bentuk square ya. Square itu persegi. Nah, kemudian ada bentuk rectangular, ada persegi panjang. Kemudian ada circular, yaitu lingkaran. Kemudian ada continuous, itu menerus. Kemudian ada combine, ya. Kalau misalnya kolomnya berdekatan, itu akan lebih baik fondasinya digabungkan saja. Kemudian ada berbentuk ring atau cincin, ya. Nah, secara garis besar ya, shallow foundation ini atau fondasi dangkal itu terdiri dari footing atau wrap ya. Footing itu yang sejenis yang bagian telapaknya itu. Footing. Footing itu terdiri dari 3 macam ya. Ada spread, ada strap, ada combine. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang spread itu tadi itu terdiri dari 2. Ada isolated, ada strip ya, strip footing. Kemudian yang combine ada yang berbentuk rectangular, ada yang berbentuk trapezium ya. Sedangkan ref ada yang konvensional, ada yang buoyancy. Nah, ini adalah jenis fondasi dangkal secara garis besar. Nah, kita lihat satu-satu. Ini ada square atau spread footing di sini. Jadi kalau square itu dimana sisinya itu sama ya. Sisinya sama, ini sisi dan sisi. Sisinya sama. Kemudian kalau isolated footing itu ada perbedaannya, ini adalah pad footing ya, tidak ada penambahan atau segala macam. Ini ada step footing, jadi dia berjenjang bentuknya. Kemudian ada slope footing ya, ada kemiringan. Nah, ada kemiringan. Nah, ini perbedaannya isolated footing itu. Kemudian ada strip footing. Nah, strip footing itu berbentuk ini seperti di sepanjang dinding. Ya, sepanjang dinding. Nah, kemudian ada strap ya. Strap ini ada beberapa jenisnya. Ini kalau misalnya digunakan kalau misalnya eccentrically, kalau tidak sentris ya, tidak sentris, dan kalau antar kolomnya juga berdekatan. Jadi perlu di-combine gitu. Nah, kemudian ada combine footing. Jadi ada bentuknya itu ada 2 macam ya. Ada yang ini ada berbentuk yang ini ada rectangular atau berbentuk persegi panjang, kemudian di sini ada trapezium, trapezoidal atau trapezium ya. Sorry. Oke, nah, yang ini berbentuk trapezium. Trapezium. Nah, ini ada 2 bentuk combined footing. Nah, kemudian ada di sini ref foundation. Jadi ada jenis pertama yaitu slab with pedestal under column. Jadi ada perbedaannya di sini. Ini ada perbedaan di sini juga. Ya, ada perbedaan perbedaan bentuknya ya. Kemudian ada yang bentuknya di sini ada basement. Basement di sini kita gunakan basement ini bertindak juga sebagai fondasi. Fondasi, ya. Ini basement. Ini dia sebagai foundation, fondasi rakit di sini. Nah, di sini untuk mendesain sebuah fondasi kita harus memenuhi syarat. Ada 2 syaratnya. Yang pertama itu ada strength requirement. Strength itu dia mengenai kekuatan. Berarti kalau kekuatan itu dia harus mampu mendukung beban atau disebut juga dengan daya dukung ya. Kemudian ada serviceability requirement. Jadi kalau service ini dia harus tetap di tempat dan tidak bergerak. Boleh bergerak tapi harus sampai batas toleransi. Jadi ada toleransi pada fondasi ya, jikalau dibolehkan penurunan. Nah, ini persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian
Kalau kita lihat yang strength requirement, itu daya dukung. Daya dukung ini berhubungan dengan sifat tanah dan jenis fondasi, ya. Sifat tanah, jenis fondasi. Nah, ini adalah bentuk dari fondasi yang runtuh di sini. Di sini ada ground surface after failure. Jadi di sini awal tanah mula-mula, ya. Ini adalah setelah after. Kalau yang ini before-nya. Nah, yang ini adalah failure surface atau keruntuhan, permukaan keruntuhannya, gitu. Nah, kemudian ada serviceability requirement ini masalah penurunan. Kalau penurunan ada dua, ya, ada penurunan total dan ada penurunan diferensial atau perbedaan penurunan. Ini belum kita bahas untuk kali ini, ya, kita fokus ke yang daya dukung saja dulu. Nah, fondasi dangkal ini akan yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu kapasitas daya dukung dan pengaruh muka air tanah. Yang eksentrikitas penurunan insya Allah untuk kedepannya, ya. Nah, ini kemudian yang pertama dulu itu ada kapasitas daya dukung. Nah, kita bahas. Nah, keruntuhan daya dukung ini terdiri atau bearing capacity failure ini terdiri dari 3 macam, yaitu keruntuhan geser umum, keruntuhan geser setempat, dan keruntuhan geser penetrasi. Jadi ini adalah jenis-jenis keruntuhan geser. Di dalam grafik ini kelihatan ya, sumbu X-nya itu ada pressure, ya, sumbu Y itu settlement. Di sini yang A, ini yang A-nya, yang umum A, yang setempat B, yang penetrasi C. Yang A di sini semakin besar tekanan, itu settlementnya semakin besar, ya. Itu lebih masuk akal. Yang B, sedangkan B tekanannya kurang dari A tapi penurunannya lebih besar. Sedangkan yang C, keruntuhan penetrasi, ini tekanannya kecil dari A dan B, tapi penurunannya besar, gitu. Nah, kapan keruntuhan geser ini terjadi? Kalau yang keruntuhan geser umum ini terjadi pada pasir padat. Dia terjadi pada pasir padat, di mana nilai DR-nya, DR itu adalah kepadatan relatif, ya. Kepadatan relatif itu lebih besar dari 67%. Sedangkan ini adalah keruntuhan geser lokal atau setempat, itu terjadi pada pasir kepadatannya sedang. Itu DR-nya itu lebih dari 30% dan kecil dari 67%. Dan yang ini ada keruntuhan penetrasi. Keruntuhan penetrasi ini terjadi pada pasir longgar. Itu DR-nya itu kurang dari 30%. Dia di mana tanahnya itu benar-benar longgar. Makanya dia tekan ke bawah, itu penetrasi, ya, mengalami penetrasi dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam grafik ini relative density, ini tidak dalam persen, ya. Ini sudah dibagi dengan persen, dibagi 100, ini 0 sampai 1 itu artinya 100% DR-nya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah DF per B. DF itu adalah kedalaman fondasi. B itu adalah lebar fondasi. Di sini general shear failure atau keruntuhan geser umum, DR-nya itu adalah katanya tadi lebih dari 67%. Ya, 67%. Nah, ini adalah nilai DF per B-nya. Semakin kecil nilai DF per B-nya, maka ini DR-nya. Ya. Nah, kemudian ini local shear failure. Ini local shear failure. Ini antara 37% sampai 30% sampai 67%. Nah, ini adalah punching shear failure, ya. Ini lokasi-lokasinya. Ini kalau digambarkan dengan bentuk grafik ini. Nah, kemudian kapasitas daya dukung terzagi, ya.
Nah, ini kalau kapasitasnya untuk keruntuhan geser umum dulu. Jadi kita akan bahas dua, ya keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser setempat ya. Jadi kalau keruntuhan geser umum ini Terzaghi baginya dari menjadi tiga bentuk fondasi. Yang pertama itu fondasi segi empat atau square, kemudian ada fondasi menerus atau continuous, kemudian fondasi lingkaran atau circular ya. Nah, di mana persamaannya adalah QU ini adalah daya dukung ultimate. Daya dukung ultimate ya. QU daya dukung ultimate. Dia variabelnya sama di sini, ada CNC, QNQ, gamma, BN gamma sama. Yang membedakannya adalah nilai di depannya ini. Ya, ini ada 1,3, ini tidak, ini 1, ini 1,3. QNQ dia tidak memakai angkanya, kemudian ini yang 0,4, 0,5, 0,3. Itu saja bedanya. Yang semua variabelnya itu sama. Kalau C itu sama dengan kohesi, nilai kohesi. Kalau nilai Q di sini, ini Q itu sama dengan gamma dikali DF. Ya, DF itu adalah depth of foundation, kedalaman fondasi dalam tanah. Ya, kalau gamma itu adalah berat volume. Ya, berat volume. Ini berat volume asli tanah ya. Nah, B di sini, B ini adalah lebar fondasi. Ya. Nah, sedangkan nilai NC, NQ, dan N gamma ini adalah faktor daya dukung. Faktor daya dukung. Di mana nilai ini bergantung pada nilai sudut geser. Nah, itu dia. Ya, jadi yang menurut Terzaghi, ini persamaannya ada 3. Nah, ini dia persamaannya. Oke, kita lanjut. Yang nilai NC gamma ini bisa ditengok di sini. Ini ada sudut geser mulai dari 0 sampai 50. NC-nya sudah ada, NQ-nya sudah ada, N gammanya juga sudah ada. Kita tinggal lihat angkanya saja lagi. Berapa nilai sudut geser diketahui? Kita lihat NC gammanya. Nah, kemudian tadi keruntuhan geser umum, sekarang adalah keruntuhan geser setempat atau lokal. Ya, lokal. Nah, ini tetap ada segi 4 menerus sama lingkaran. Perbedaannya adalah ini. 0,867, 0,667 untuk menerus, 0,867 untuk lingkaran. Itu saja bedanya. Yang ini dia tetap sama. Ya, sama. Nah, perbedaannya satu lagi adalah nilai NC, NQ, N gammanya. NC, NQ, N gammanya itu dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini, ya. Jadi tidak sama dengan yang tabel untuk keruntuhan geser umum atau generalnya, tidak sama, ya. Ini dia. Nah, ini adalah nilai faktor keamanan. Ya, faktor keamanan. Q-all ini adalah beban. Beban yang diizinkan oleh fondasi, ya. Izinkan Q-allowable. QU ini adalah perhitungan dari yang persamaan Terzaghi tadi, baik dari general maupun lokal. Sedangkan FS di sini adalah faktor keamanan. Faktor keamanan itu kita ambil saja untuk di sini sama dengan 3. Bahkan ada bisa lebih dari 3, itu berdasarkan kondisinya juga sama standar yang digunakan. Nah, yang persamaan di atas ini merupakan merupakan daya dukung izin untuk analisis fondasi kotor, ya, atau gross, ya. Sedangkan yang di sini bersih. Apa bedanya? Atau net. Apa bedanya? Ini fondasi, ya. Ini fondasi yang kita letakkan, ini permukaan tanah ya. Ini fondasi, ya. Ini kedalaman fondasi. Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan kotor, ini merupakan
tanah, ya. Tanah yang berada di sekitar fondasi atau di atas tapak fondasi. Nah, ini merupakan beban atau daya dukung kotor. Kalau misalnya tanah kita ikut sertakan, ya, kalau tanah kita ikut sertakan, itu merupakan daya dukungnya dalam keadaan kotor. Tapi kalau bersih, ini tidak, tanah ini tidak kita ikut sertakan, ya. Jadi kita cukup untuk menganalisis hanya fondasinya saja, tidak termasuk si tanah di atasnya. Itu dia bedanya daya dukungnya yang gross and net ini. Nah, Q di sini adalah gamma dikali D, ya, gamma kali D. Atau DF ini, ya, itu dia. Kemudian tadi menurut Terzaghi. Kemudian kalau menurut Meyerhof ada beberapa yang berbeda. Dia memodifikasi persamaan Terzaghi tadi. Kalau sedang Terzaghi itu dia cukup hanya memakai nilai NC, NQ, dan N gamma. Sedangkan Meyerhof dia memiliki banyak faktor. Yang pertama itu faktor S ini. Faktor S itu adalah shape, yaitu faktor bentuk, ya. FCS, FQS, F gamma S itu faktor bentuk. Kemudian ada D di sini, D sama-sama D semua. D itu adalah faktor depth atau kedalaman, ya. CD, QD sama gamma D itu kedalaman. Ada lagi I di sini. I. I itu adalah faktor inklinasi beban, ya, I. Nah, jadi di mana ada sudut di sini. Ya, ini dia yang menurut Meyerhof. Nah, ini yang untuk NC, NQ, N gamma yang telah dimodifikasi Meyerhof, ya. Ini yang kita gunakan kalau kita menggunakan persamaan Meyerhof. Nah, untuk mencari nilai faktor kedalaman, faktor bentuk, sama faktor inklinasi, ini bisa digunakan ini. Contohnya, ini faktor bentuk S. FCS ini kita gunakan 1 tambah lebar per panjang per nilai NQ per MC, ya. Sedangkan kalau FQS 1 tambah lebar per panjang tan sudut geser, ya. Sedangkan F gamma S 1 tambah 0,4 lebar per panjang. Nah, ini bisa digunakan. Jadi dilihat saja ini faktor bentuk, ini faktor inklinasi, ini faktor kedalaman. Kalau kedalamannya DF per B kurang dari 1 dan sudut gesernya sama dengan 0 dan sudut geser besar dari 0, gunakan rumus ini, ya. Nah, kalau misalnya DF-nya besar dari 1, bisa gunakan rumus yang 2 ini. Dilihat dulu sudut gesernya. Apakah sudut gesernya besar dari 0 atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ini sama dengan tanah lempung. Kalau yang besar dari 0, ini pasir atau lanau, ya. Atau lanau. Nah, ini bisa digunakan, ya. Ini untuk persamaan si Meyerhof. Kalau ada satu lagi basic, ya, basic ini bertambah lagi faktornya, ada faktor bentuk S, ya, D kedalaman, I inklinasi, yang B-nya base, ya, inklinasi dasar, yang G-nya adalah ground, faktor inklinasi tanah. Jadi bertambah lagi faktornya di sini untuk basic. Nah, ini juga basic juga menyatakan ini dari faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor inklinasi, beban, alas, dan tanah. Jadi ini diperuntukkan kalau ada kemiringan fondasi di sini. Nah, ini untuk NC, NQ, N gamma yang menurut basic, yang persamaan basic itu. Jadi persamaan basic tadi, faktor daya dukungnya kita pakai yang ini. Nah, oke, kita lihat satu contoh di sini. Sebuah segi 4 berukuran 2 kali 2 meter, tanah di bawah fondasi sudah ada datanya, kedalaman fondasi diketahui 1,5 meter. Kemudian analisis beban kotor yang diizinkan, ya.
Asumsinya adalah keruntuhan geser umum. Kalau keruntuhan geser umum dan fondasinya segi 4, persamaannya itu adalah ini dia, ya. Tinggal kita masukkan. Kalau misalnya kayak gini, kalau kita gambarkan seperti ini dia tuh fondasinya. Ini fondasinya, dia persegi, lebarnya 2 meter, lebar dari ketinggian dari permukaannya itu 1,5 meter. Nah, data tanah di bawahnya juga sudah ada, yaitu sudut gesernya 25 derajat, kohesinya ada 5 kN per meter kuadrat, gamanya 15,5 kN per meter kubik. Nah, kita buat sini. Kita masukkan rumusnya. 1,3 kohesinya ada 5, ya. NC-nya. Nah, NC-nya itu dari tabel, ya, dari tabel yang di awal tadi, yang paling awal, coba dilihat kembali. Yang paling awal itu sudut gesernya 25. Maka didapatkan NC-nya itu sama dengan 25,13, NQ-nya 12,72 dan N gamanya sama dengan 8,34. Lihat di tabel awal. Nah, kita masukkan nilai NC-nya. 25,13 ditambah Q itu sama dengan gamma dikali DF, ya. Jadi gamma di sini sama dengan 15,5 dikali DF-nya adalah 1,5. Dan Q-nya berapa? 12,72. Tambah lagi 0,4, gammanya itu sama dengan 15,5, lebarnya sama dengan 2 meter, dan gammanya sama dengan 8,34. Kalau sudah dikalkulasikan, itu hasilnya sama dengan 162,501. Sini 562,501. Bagi dengan 3. Jadi dapatnya adalah 187,5 kN per meter kuadrat. Nah, ini adalah beban yang diizinkan jika safety factor-nya 3. Ya. Nah, kalau yang ditanya itu adalah beban bersih, analisis beban bersih, otomatis ini dihilangkan, ya, dihilangkan, ya. Berarti kalau Q all-nya sama dengan QU dikurang Q per SF, safety factor. QU-nya itu adalah tadi 562,501 dikurang gamma kali Q, gamma kali DF, dikurang 15,5 kali 1,5 per, nanti dibagi dengan 3. Dia hasilnya mungkin tidak terlalu signifikan, ya, karena yang DF-nya juga kecil di sini, ya, 15,5 kali 1,5. Nah, inilah untuk penyelesaian yang daya dukung, ya, daya dukung. Oke, baik, sampai sini dulu. Nanti untuk depannya kita akan masuk lagi yaitu pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung. Oke, terlebih terkurang saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.